wabarakatuh. Kembali lagi di RSUD SKU Channel bersama kita Khusus cantik. Betul Kak. Dengan Kak Yuni dan Heni. Kak, kita hari ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, betul sekali. ganteng, Pastinya. baik hati. Betul Kak. Siapa lagi kalau bukan Dr. Safri Putra Wangsa, spesialis penyakit dalam. Pagi dok, sudah siang ini ya. Iya. Gimana kabarnya? Hari ini dok, Alhamdulillah sehat luar biasa. alhamdulillah ya. Memang di masa-masa pandemi seperti ini ya dok, sehat itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya dok. Yang paling utama. Paling utama. Dokter nggak nanya kita gitu? Saya kan mau ditanya di sini. Nanti di sesi yang lain aja gitu. Dokter, kita kan udah kenal nih, ya, tapi sebagian Viewers kita yang viewers, iya, lain gitu. mungkin belum kenal kayak Kenal. gimana, kita kenalan dulu. Oh, boleh. Jadi saya adalah Dr. Syahri Putra Wangsa, spesialis penyakit dalam yang bertugas menjadi dokter spesialis penyakit dalam di RSUD SKU ini sejak tahun 2017. Wow, udah lama ya. Lumayan lama. Lumayan. Kemudian apa lagi yang ingin kita lihat? Dari Keluarganya dok, Oh. ini aslinya orang mana dok? Ya, saya lahir di Mataram, Lombok, NTB. Wah jauh, merantau di sini dok ya. Ya, lumayan lah. Sejak 39 tahun yang lalu saya dilahirkan ya. Kemudian istri cuma satu, Ya. ya. Anak baru dua. Oh, anak baru dua. Mau ada niat nambah istri? Ada. Nambah anak mungkin. Nambah Kalau anak, istri, nambah istri. Jangan dok ya. Bahaya itu dia dok. ya. Oke, itu tutup kayaknya ya. Oke, baik Kak. Kita ini nih kita akan ngebahas yang lagi pro dan kontra ini dokter. Masalah vaksin. Oke. Sebelumnya dokter udah vaksin belum dok? Alhamdulillah sudah, dan baru bulan kemarin ya. Sudah sampai Sudah kapan sampai tadi? yang tahap 3 Ketiga, yang tahap ketiga. booster dengan Moderna ya. Oh iya. Alhamdulillah ya dok ya, sudah lengkap. Gimana dok? Menurut dokter cara kerja vaksin itu sendiri? Jadi gini, jadi kita menjelaskan di awal ini vaksinnya dulu. Iya. Jadi vaksin ini adalah produk biologi yang berisi antigen dari mikroorganisme. Mikroorganismenya bisa virus, bisa bakteri, ya kan? Iya. Kemudian dalam hal ini COVID ini virus. Nah, jadi mikroorganismenya dalam bentuk virus. Nah, itu adalah ada yang dimatikan atau inactivated virus namanya. Ya. Kemudian ada yang dilemahkan. Kemudian ada yang diambil bagian tertentu yang dibentuk dalam sedemikian rupa dalam bentuk RNA atau DNA dari protein dari virus tadi, nah, dibuatlah dalam bentuk vaksin. Nah, fungsi dari vaksin itu untuk membentuk suatu antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu. Nah, dalam hal ini COVID, gitu. Oh, seperti itu. Ya. Kan orang tuh pada takut nih dok ya kalau mau vaksin takut. Mungkin takut efek sampingnya, kali efek sampingnya kan ada yang demam nih dok ya. Kalau habis disuntik nyeri, kesulitan. Ya, itu kan ada efek-efeknya ya. Oh ya, saya jelasin dulu bagaimana vaksin itu bekerja ya. Jadi vaksin itu kan jenisnya tadi ada yang dilemahkan, ada yang inaktif, ada yang sudah dimatikan, ya kan? Ada yang bentuk protein mRNA tadi. Nah, itu setelah masuk ke tubuh kita akan belajar untuk menghadapi itu. Nah, menghadapi virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan tadi. Nah, sudah belajar akan terbentuk memori. Jadi kita tuh ada gambaran bahwa oh ini nih virusnya nih. Nah, jadi kita jadi gimana kita cara menghadapi virusnya itu. Nah, kalau sudah ada memori itu, jadi kalau ada virus yang masuk sudah siap. Nah, ibaratkan seperti misalnya kayak pernah ada kejadian yang ngebom pos polisi. Iya. Nah, itu karena kita nggak tahu itu musuh. Iya. Nah, dengan kita sudah divaksin ini, kita tahu itu musuh tuh. Dari baru dia masuk pagar pintu rumah kita udah tahu itu musuh. Iya, udah kelihatan dok ya. Dia udah siap gitu. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya
beberapa pasien atau beberapa orang yang ingin diberikan vaksinasi, itu kan beberapa orang kan ketakutan, ya kan, khawatir, ya kan, dengan efek-efek yang ditimbulkan. Nah, ini kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, karena virus-virus ini, vaksin ini sudah sedemikian rupa dibentuk yang aman bagi kita. Itu sudah mendapat sertifikat aman dari luar negeri pun sudah ada, jadi kita ada BPOM sudah ada, kemudian dari MUI sudah dapat sertifikat halalnya juga. Jadi insya Allah aman. Jadi vaksin itu dikeluarkan kalau dia sudah ada, aman, kemudian efektif, efisien, halal. Jadi yang di rumah yang belum pada vaksin jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Yang belum vaksin boleh langsung vaksin. Vaksin. Ya, sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Bagus ya, Ya, biar ada memori tadi. Ya. Itu kan menurut dokter ya aman dokter ya, vaksin ini aman. Itu vaksin yang pertama, vaksin kedua itu ada bedanya nggak? Atau cukup vaksin pertama aja, yang keduanya nggak usah kayak gitu? Nah, jadi saya jelaskan lagi. Kan jenis-jenis virus vaksin tadi ada yang dilemahkan, ada yang mati, ada yang inaktif atau mati, kemudian ada yang protein RNA tadi. Nah, kalau misalnya yang inaktif atau mati, itu harus di booster, karena istilahnya itu kan daya tahan tubuh kita juga membaca dia kondisinya lemah tadi kan. Jadi harus di booster, harus ada vaksin yang kedua, baru akan lebih kuat untuk memorinya dan kekebalan tubuh kita akan lebih kuat. Semua sebenarnya sudah ada, yang vaksin pertama dan kedua semuanya ada. Tapi yang sekarang ini untuk Moderna atau yang protein mRNA tadi itu bisa diberikan untuk tim kesehatan yang ketiga, booster yang ketiga. Jadi kalau misalnya belum sama sekali dapat yang pertama, bisa menjadi yang Moderna itu yang pertama. Nanti baru keduanya di hari ke-28 gitu. Berarti jarak dari vaksin pertama sama vaksin kedua itu kalau pakai Moderna itu sekitar 1 bulan dokter? Ya, beda-beda. Kalau yang Sinovac, yang inactivated virus tadi, ada yang 14 hari, ada yang 28 hari. Kalau yang dewasa dianjurkan yang 14 hari. Dulu waktu awal kita divaksin dulu bulan Februari ya. Iya, betul. Februari 2021 itu 21 hari sampai dengan 28 hari. Tapi bedanya 21 hari atau 3 minggu. Kemudian terakhir sudah bisa maju lagi 14 hari. Nah, kemudian yang jenis yang dilemahkan seperti AstraZeneca itu virus vektor namanya, itu sampai 3 bulan. Oh, 3 bulan baru boleh vaksin kedua itu. Ya, atau bisa juga 56 hari. Nah, kemudian kalau yang Moderna itu kita 28 hari. Itu memang dianjurkan jangkanya segitu dok, atau kalau misal disuntik ini ada bahaya gitu atau gimana? Maksudnya kalau seandainya terlalu jauh. sebelum waktu ditentukan vaksin lagi ya. Nah, itu kan sudah ada penelitiannya, sudah ada uji klinisnya, dan diharapkan dengan waktu yang rentang itu diharapkan sudah cukup untuk melakukan itu vaksinasinya. Oke. Ini tadi Sofia bicara tentang vaksin ya. Ini kan mungkin ada beberapa orang yang punya penyakit tertentu ya, komorbid ya. Mungkin kita di sini udah pada ngerti, tapi bos kita mungkin belum ada yang belum tahu kayak misalnya. Tahu nggak dijelasin? Ya. Jadi komorbid ini adalah penyakit yang sudah diderita pasien sebelum divaksinasi ya. Itu misalnya ada darah tinggi yang tidak terkontrol, ada kencing manis yang tidak terkontrol ya. Kemudian ada penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun itu mungkin masih banyak yang belum tahu. Jadi autoimun itu seperti penyakit lupus ya, atau SLE namanya ya. Itu daya tahan tubuhnya itu menyerang diri sendiri. Nah, jadi makanya dikasih obat-obat untuk imunosupresan namanya, untuk menekan daya tahan tubuh biar nggak aktif. Nah, kalau misalnya pasien-pasien yang SLE atau lupus tadi masih mendapat obat imunosupresan, nah itu tidak dianjurkan untuk diberikan vaksinasi. Boleh ditunda dokter ya? Ditunda sampai dia sudah dosisnya yang rendah, sampai misalnya diberikan metronidazole itu sudah 1/8 misalnya, 1/4 mg itu sudah boleh. Kemudian dia sudah tidak ada gejala-gejala yang berat.
misalnya tidak ada demam, tidak ada Sudah sehat ya. sendi, ya istilahnya dalam kondisi yang baik, yang sehat bisa. Sama dengan darah tinggi tadi, kalau misalnya tensinya terkontrol, Normal ya dok ya, boleh divaksin kayak boleh gitu ya. divaksin. Kencing manis pun demikian. Boleh berarti. Jadi kalau untuk HIV kayak gitu ya dok ya. HIV juga Boleh demikian. Kalau misalnya dia kan dikasih obat untuk anti HIV-nya, kemudian kondisinya dia juga dicek. Kalau dia terkontrol kondisinya baik, tidak demam, tidak sesak, kondisinya baik, boleh. Boleh dokter. Tapi sekarang boleh semua dok ya divaksin. Boleh, ibu hamil juga boleh. Nah, untuk ibu hamil sendiri boleh ya dok? Ibu hamil sejak tanggal 2 Agustus 2021 itu sudah diperbolehkan, terutama yang sudah trimester ketiga, trimester kedua dan ketiga. Jadi istilahnya setelah 13 minggu. 13 minggu ya dok ya. Boleh. Itu untuk janinnya aman nggak dok? Setelah ada surat tadi, Iya. sudah di apa istilahnya sudah diuji dan dikatakan aman. Aman. Tuh ya boleh kalau buat ibu-ibu hamil boleh divaksin. Ibu menyusui dok boleh kan divaksin? Menyusui boleh. Boleh. Itu jarak berapa lama dok boleh menyusui sama bayinya tadi? Nggak apa-apa. Langsung Boleh. langsung menyusui. Itu Untuk anaknya dok. Malah dikatakan ada juga yang mengatakan bahwa dengan ASI bisa memberikan imunitas ke anak. bayinya. Yang anak tadi dokter ya. Boleh berarti. Boleh. Sekarang sudah aman semua ya dok ya. Memang semua, tapi ingat yang hamil tadi kondisinya harus Sehat. terkontrol dan Sehat, sehat. ya, sehat. Tidak bengkak kakinya, tensinya bagus di atas di bawah 140, kemudian tidak ada nyeri dada atau sesak atau batuk, kemudian tidak ada demam, Biasanya Dan? memang di screening dulu dok ya. Iya. awalnya. dan kehamilannya diusahakan setelah 13 minggu. Kalau di bawah 13 minggu harus ditunda dulu. Oh, gitu nah. Nah, Dalam keadaan apa dok ya sebaiknya tidak menerima vaksin? nah tadi kondisi demam, Oh, kondisi lagi sakit. sakit, ya kan? Kondisi misalnya kalau pada lansia itu ada namanya penilaiannya itu kriteria rapuh namanya. Ada singkatannya ya. Jadi nanti dicek, nah istilahnya frailty, jadi mudah ya lemah, rapuh. Jadi misalnya dia bisa menaiki tangga 10 anak tangga, kemudian bisa berjalan 1000 meter, kemudian dalam 4 minggu terakhir dia tidak pernah kelelahannya hebat, gitu. Nanti ada screeningnya, sudah ditanyakan pertanyaan pada saat memvaksin. Jadi benar-benar sehat kondisinya. Iya, Iya, kondisi harus sehat. benar-benar sehat, harus benar-benar fit dokter ya. Ya. Jadi sebelum divaksin itu harus memastikan diri sendiri dulu ya kan? Ya, kalau kondisi kita, oh kira-kira ini nggak kuat nih, Oh, maksudnya iya, lagi nggak enak nih, betul. ke dokter, Hmm. ke dokter. Periksa dulu dokter ya. Dokter, nanti Baik. misalnya dokternya bisa ngasih obat untuk terapinya gimana, membaik, nanti kontrol lagi, oke sudah nanti ada layaknya. Bisa. Seperti itu. Bisa divaksin. Yang belum tahu ya kak. Viewers kita yang belum tahu yang belum divaksin itu nanti kita Ya, jangan takut divaksin. Iya, jangan takut divaksin. Ada lagi? Itu ini kan dok, kan banyak yang baru nikah nih, kan ada program hamil tuh. Itu kalau divaksin akan berpengaruh nggak dok sama Nah, program tadi? pasangan Iya. yang merencanakan program hamil. Iya. itu juga sudah ada beberapa dari Kemenkes juga mengatakan bahwa memang aman. Aman untuk yang ingin mencari program kehamilan, misalnya apa untuk tingkat kesuburannya, itu tidak ada pengaruh Tidak tingkat pengaruh kesuburan. ya terhadap kesuburan sebenarnya. Nah, kalau apa namanya penyintas COVID sendiri ya dok ya itu boleh divaksin setelah berapa lama dok? Jadi penyintas COVID atau yang sudah sembuh, barusan sembuh dari COVID, itu dianjurkan 3 bulan setelah dia menderita COVID. Gitu. Jadi misalnya pada saat sebelum dia terkena COVID dia sudah vaksin nih, Ya. vaksin yang pertama. Nah, kemudian dia terkena COVID. Yang berikutnya bagaimana? Itu selalu orang bertanya gitu kan. Iya. Nah, apakah harus dosis pertamanya diulang lagi atau bagaimana? Tidak perlu. Jadi dosis pertama tidak perlu diulang. Nah, kemudian untuk dosis yang keduanya itu 3 bulan setelah dia Semua tadi Iya, dokter. semua. Seandainya ini nggak tahu ya dok ya, Hmm. sebelum 3 bulan sudah divaksin itu gimana dok? Ada efek samping atau gimana? Nah, sejauh ini sih belum ada sih Belum ya. ada dok ya. Belum ada. Belum ada. Ada beberapa juga yang dia
barusan sembuh 2 minggu langsung vaksin, ada tuh, aman sih. Aman. Ya, cuman ya sebaiknya mengikuti program pemerintah 3 bulan 3 setelah bulan. vaksin, karena diharapkan pada saat dia terkena COVID itu sudah ada imunitas dari dari virus dari tadi. virusnya sendiri, Iya. bukan langsung. Ini kan kebanyakan ada OTG nih dokter ya, Hmm. kan kita nggak tahu kalau terkena COVID. Iya. Nah abis itu divaksin itu nggak ada pengaruh apa gitu dok? Sejauh ini tidak ada. Nggak ada. Sudah pernah ada seperti itu juga. Oh udah pernah ada yang suntik dokter ya vaksin Iya. itu kak. Aman sih. Aman berarti buat yang memang takut, ragu, khawatir dokter ya, takut Iya. vaksin, takut banyak lah, takut demam, takut ini itu memang efeknya dokter ya. Ya, paling gejala ringan. Gejala Ya. ya. Dan memang sering Misalnya nyeri pada nyeri, tempat demam, vaksin, kayak kemudian gitu kan. pegel, Iya. ya kan? Kemudian demam ringan, itu menandakan bahwa memang vaksinnya bekerja. Betul. Itu gimana kalau seandainya ini kan takut tadinya demam, apa namanya sakit kayak gitu. Ini minum obat dulu kayak paracetamol boleh gitu. boleh, cuman istilahnya tidak dianjurkan karena takutnya nanti malah vaksinnya tidak bekerja Tidak optimal. bekerja, ya. betul. Tidak optimal gitu. Bahkan ya ada yang menganjurkan bila ada peningkatan suhu dianjurkan paling tidak sekitar 38 sampai 35 derajat Celcius baru boleh minum paracetamol misalnya. Andainya pun masih tahan ya dok ya, kompres aja kayak gitu ya. Ya, kompres, Nggak usah minum obat. Nggak usah minum obat dulu. minum air putih yang cukup kan. Ya. Kompres, Istirahat, dokter. istirahat yang cukup, jangan begadang, Ya. apalagi nonton drakor. Nonton drakor, nonton sinetron. Itu apa namanya dok kalau seandainya nih dok ya, Ya. kayak vaksin Moderna ya dok ya, Iya. ada yang sampai nggak bisa masukin lengan baju. Iya, Itu dok. Apa ya dok? Ya nggak apa-apa, itu emang efeknya. Efeknya ya. Saya juga waktu kena sekarang itu apa divaksinasi itu sampai garuk punggung belakang aja Nggak susah. bisa. Iya. Iya. Nggak apa-apa dia memang pada Memang efeknya dokter. seperti itu. Besoknya sih sudah insya Allah. Itu sampai berapa lama dok sakitnya kayak gitu? Setiap orang sih beda-beda. Beda-beda. Hmm. Sesuai ini tadi dokter ya, imun tadi. Iya. Nah, kalau lagi memang nggak fit, bisa nyampe 3 hari bisa dok. Ada yang sampai 3 hari ada. Cuman ya masih ringan lah ya, nggak sampai nggak bisa bangun gitu. Nah, cuma demam aja dok. Kalau seandainya dok ya, ada orang-orang tertentu yang nggak ngerasain apa-apa lah itu kayak nggak sakit, Iya. nggak demam, Gimana, gimana Dok? Bagus juga kayak gitu. Ya ada juga yang seperti itu. Hmm. Cuman ya istilahnya seharusnya kan memang ada efek dari tubuhnya. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih. Apa ya dok ya? Itu saya ngerasain kayak gitu loh Iya. dok. Habis disuntik cuman nyeri aja, habis itu nggak demam, Nggak nggak. ada keluhan Iya apa-apa nggak ada ya. keluhan apa-apa. Itu Ya. memang lagi imunnya lagi kuat kali Enggak dokter ya. sih. Mungkin imunnya sama sekali nggak kebaca itu ya. Oh, Kayak gitu ya. kayak gitu Istilahnya dokter. nggak kebaca. Tapi masih aman Nggak dokter ya. nyerang. Masih aman. Masih aman. Nah, kalau yang sudah vaksin mau makan terus, kemudian mau tidur terus tuh gimana dok? Nggak apa-apa. Ya, sehat kan makan Agak terus. berat biar gemuk. Mungkin sebelumnya kurang tidur mungkin. Mungkin kurang makan juga. Iya, nggak Dari apa-apa. vaksin malah nafsu makannya meningkat ya. Iya, Bagus ya, tapi Dok, kan ya? cuma hanya beberapa hari itu saja kan, tidak terus menerus. Ya, terus menerus ya. Dok, Iya. ya. Kalau terus menerus juga nggak apa-apa sih kak. Iya, Nggak apa-apa kan dok? Kalau Biar terus kok gendut nah. Ya, harus diimbangi dong olahraga Iya, juga. ya diulangi olahraga. Kita di rumah sakit ini gimana dok vaksinnya dok? Udah hampir berapa persen gitu dok? Kalau di petugas kita sih sudah hampir lengkap semua ya. Sudah hampir vaksin 1, vaksin 2 dokter ya? Ya, vaksin 1 sama 2 kemungkinan sudah semua ya. Sudah Tinggal semua. yang vaksin 3 Vaksin ya. 3. Memang menunggu waktunya tadi ya, Dok, ya, sebelum tepat ya. Ya, cukup. Ada Ya. lagi? Kayaknya masih banyak yang mau ditanyakan ya. Kayaknya masih banyak deh kak. Ini vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Nah itu cuma untuk nakes dokter ya? Vaksin 3 untuk nakes. Sekarang sih di beberapa tempat sudah mulai ada yang menggunakan Moderna untuk vaksin yang pertama. Vaksin. Tapi kalau untuk di daerah kita masih untuk nakes dulu. Maksudnya untuk booster saja, bukan yang untuk yang pertama. Tapi saya juga belum tahu untuk yang daerah yang lain. Apakah sudah semua yang menggunakan seperti itu ya.
Itu bedanya vaksin ketiga sama vaksin 1 dan 2 itu apa dok? Kandungannya aja atau? Ini yang kita kan yang pertama dulu Sinovac. Iya, Sinovac. Nah, itu kan yang inactivated. Iya. Oh, itu menonaktifkan ini aja dokter ya? Jadi Virus. artinya maksudnya itu kan virus yang dimatikan. Dimatikan. Makanya kita butuh lagi yang boosternya yang ketiga, Iya. karena diharapkan kekebalannya penuh. Nah, kenapa nakes dulu dikasih? Karena yang paling sering terpapar. Iya, Nah, sebagai garda terdepan. Ini dokter awal-awal COVID kemarin gimana dok? Ada ketakutan kayak gitu? Sebelum kan belum vaksin ya? Vaksin kan Belum COVID vaksin. itu kan berhadapan nafsu dengan pasiennya kayak gitu. Ya memang sudah tugas ya. Tugas, sudah Yang tugas. menjalani. Karena dari dulu sih sebelum COVID juga sudah ada yang lain kan. Kemudian TBC juga cukup Iya. Bahaya cukup dokter. berbahaya juga. Dan itu kita hadapi setiap hari. Jadi yang mau nggak mau juga harus kita jalani. Seperti minumnya bagus ya dok ya, makannya istirahatnya gitu. Ya, penting itu. Rajin cuci tangan juga dokter ya? Nah, ya itu harus kita ingatkan ke masyarakat 5M, 5M. bukan hanya 3M. Jadi mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, pakai sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari Iya kerumunan betul. dan mengurangi mobilitas. Mobilitas. Juga sekarang ditambah lagi dok, menjaga pola makan sehat. Oh, ada yang keenam Sekarang berarti. iya, Oh. nah, jadi sekarang 6 dokter. Ada 6 malah ya. Oke, saya ketinggalan. Iya. Karena memang di masa sekarang apa yang kita tuh kan dari kita makannya kan. Betul. Makanannya harus bergizi, istirahatnya juga harus Iya betul. Ya, sekali. jangan kebanyakan tidur, tidak makan. Ya. Jadi harus seimbang. Kebanyakan Kebanyakan makan, nggak tidur. Ah. kan? Jadi harus kebanyakan seimbang. makan tapi nonton drakor Nah, ya. iya. Nah, Oke. jadi memang harus seimbang. Ya, harus seimbang. Nah ini dok ya seputar apa selama masa pandemi awal-awal gitu kan Ya. pasien yang apa namanya dia COVID tapi menolak bahwa dia COVID itu ada. Oh ada. Oh ya, itu kita hadapi di awal-awal Pandemi ya. pandemi. Itu sangat susah sekali sampai ada yang penolakan ya kan, sampai dibawa pulang dengan paksa seperti itu. Kemudian ya seperti itu yang kita hadapi. Seringnya dok Sering ya, seperti ya. itu. Kalau kita anjurkan dirawat, dibilang di COVID kan. Sebenarnya ya buat apa kita meng-COVID-kan pasien? Iya betul. Karena memang sudah di ini ya dok ya di uji lab gitu kan. Iya. Sudah apa namanya Itu di semuanya ronsen. ada buktinya gitu kan. Kita lakukan pemeriksaan PCR ya Iya kan? betul. Sudah ada buktinya, jadi tidak ada yang kita buat-buat. Itu asli, real gitu kan. Tapi mereka tetap denial, tetap menolak, tetap menyangkal. Ya seperti itu yang kita hadapi sehari-hari. Memang apa namanya COVID itu pasti sembuh ya, itu karena ketakutan masyarakat mungkin ke rumah sakit kayak Nah gitu. itu malah gara-gara karena ketakutan masyarakat dan keterlambatan ke rumah sakit. Nah itu yang bikin memperparah penyakitnya. Kemudian dia 3 hari misalnya sudah di rumah, tidak mendapatkan terapi apa-apa, Ada malah ada yang gitu ya. malah ada yang ke alternatif misalnya kan. Kemudian datang ke rumah sakit itu sudah saturasi turun, saturasi oksigen itu kan normalnya di atas 95%. Iya. Jadi datang ke rumah sakit kadang-kadang sudah 70, sudah 60. Kemudian kita ronsen, kita lakukan pemeriksaan, sudah kerusakannya sudah penuh, Parah sudah ya, parah. pneumonia. Ya itu agak susah kita untuk membantu lagi itu. Itu kalau Kecil pneumonia kemungkinan. sendiri dok itu gimana dok sebenarnya? Kan sering dibilang pneumonia, tapi kan mungkin viewers kita ada yang Belum tahu. tahu kayak Tahu. gitu. Ya. Gimana? Jadi pneumonia itu sebenarnya infeksi saluran pernapasan bagian bawah, ya. Kan ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, memang dengan COVID ini dia ada khas ya, bagian lateral, bagian pinggir-pinggir dari paru. Itu ada gambarannya khas. Kemudian dari CT scan juga ada namanya gambaran ground glass opacity. Jadi gambaran seperti remukan gelas kaca. Itu udah khas Di gambarannya. paru-paru ya dok ya? Iya. Itu gambaran khas dari COVID. COVID dokter. Itu sudah ada. Nah, sudah kita lakukan pemeriksaan itu, kemudian diperkuat dengan pemeriksaan PCR, PCR. positif, ya udah jelas itu positif COVID. Nah, kalau kita cepat melakukan memberikan mendapat terapi, kemudian pasien juga kita langsung segera kita kasih oksigen,
dan komorbidnya kita tangani, insya Allah akan cepat penyembuhannya. Kategori dok. Ya. Itu beda kan dok, pneumonia biasa dan pneumonia karena Covid, iya. Untuk COVID kan ada obat-obat antivirusnya yang sudah kita sesuai dengan SOP-nya. Iya. Nah, kalau pneumonia yang lain kan karena misalnya pneumonia, ya prosedur Ispa itu ya, pneumonia itu ada jenis-jenis antibiotiknya juga. Antibiotik kan untuk bakteri, ya kan? Virus kan kita berikan antivirus. Tapi memang kadang ada beberapa yang penyakit yang dia koinfeksi. Jadi ada infeksi yang lain juga numpang di penyakit COVID. Misalnya dia sudah kena COVID dan ada TBC misalnya pasiennya. Nah itu ada tambahan obat juga kan untuk obat TBC-nya juga. Ada juga seperti itu. Ya, karena dia sudah TBC tadi, daya tahan tubuhnya kan menurun. Nah, itu makanya dia mudah kena COVID-nya. Nah, itu juga bisa. Kalau untuk pasien isoman ya, yang dirawat di rumah ya, apa namanya, kan kadang nggak ngerti ya tentang apa oksigen, mungkin menyediakan di rumah gitu ya, nggak tahu apa meternya oksigennya gitu, itu nggak apa-apa ya? Ya, Atau sebaiknya itu sih kayaknya memang, pengalaman ya kan? sebaiknya sih memang dipantau oleh tim kesehatan juga. Iya. Jadi tetap dilaporkan juga ya puskesmas atau dinas kesehatan terdekat gitu kan ya. Jadi bisa dipantau bahwa pasien ini memang dirawat di rumah. Dulu awal-awal pandemi memang kita tidak menganjurkan untuk dirawat di rumah. Tapi karena keterbatasan tempat, kemudian jumlah pasien yang membludak, jadi untuk yang gejala ringan dan tanpa Boleh gejala dirawat di di rumah. rumah dengan sudah ada, maksudnya didata. Iya. Ya, biasanya sih kalau dirawat di rumah dia tidak sesak. Karena memang apa ya, COVID itu sebenarnya bisa sembuh, cuman apa ya anggapan masyarakat gimana gitu ya? Ya virus kan self limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri asal daya tahan tubuh kita kuat. Makanya itulah gunanya vaksin. Nah, jadi biar sudah ada memori tadi, sudah daya tahan tubuh kita sudah bisa belajar untuk menghadapi Virus tadi virus dokter tadi. ya. Gitu. Tuh Nika. Banyak ilmu yang kita dapat. Iya, kayaknya masih banyak lagi yang mau ditanya nih. Kayaknya ini sudah nih kak ya tentang vaksin. Atau kakak ada tambahan? Atau oh ini mungkin kan di rumah ada juga yang berpesan ini dokter nanya. Pertanyaan titipan ya? Iya ada pertanyaan titipan. Oke. Menurut dokter itu vaksin yang paling bagus itu vaksin apa dok? Nah, itu pertanyaan yang sangat sulit ya. Sangat sulit. Karena Saya juga semua- nggak bisa jawab nih dok. Karena semuanya bagus. Bagus. Ya, yang dianjurkan dari pemerintah Mm-mm. itu semuanya bagus. Bagus. Jadi ada kan dikatakan bahwa misalnya dulu ya Sinovac itu ada efikasinya 65,9%. Nah Ya. itu maksudnya dari 100 orang yang divaksin itu yang bisa terkena itu tinggal sekitar 34,1%. Iya, Oh, betul. seperti itu. Itu kemungkinan terkena. Jadi dia bisa membantu kita bertahan tidak terkena virus itu sekitar 65%. Gitu. Walaupun terkena gejalanya ringan. Nggak terlalu parah ya. Ya, bisa juga misalnya kita terpapar nih, ada keluarga kita yang terkena COVID, nah itu bisa tidak terkena virus sama sekali, kan termasuk yang 65% tadi. Iya. Iya. Sisanya bisa terkena, tapi gejalanya Iya. Karena memang banyak ketakutan di masyarakat ya. ya. Apa namanya nanti meninggal apa kayak gitu sakit kayak gitu takut divaksin tadi ya. Ya, sejauh ini sih bagus ya. Belum ada dokter ya. Jadi memang vaksin itu penting, bukan hanya untuk ini kan pandemi, insya Allah mudah-mudahan berakhir dokter ya. Amin. Itu kan vaksin juga masih ini dokter ya untuk yang penyakit-penyakit lain kayak gitu. Atau memang dikhususkan untuk COVID itu? Jadi vaksin itu kan dari kecil, dari kita keluar dari Iya, rahim dari kita sudah kita dari divaksin. vaksin. Ada hepatitis, ada BCG, ada DPT, polio, ada DPT. Ini bukan pertama kali vaksin. Jadi dari kecil dulu kita sudah divaksin. Cuman karena ketakutan-ketakutan yang dikembangkan di sosial media, itulah timbul ketakutan tadi. Ya katanya gosipnya Itu makanya yuk ya, Ya. katanya tadi yang bahaya. Katanya yang ngomong katanya itu siapa? Iya, katanya itu siapa? Itu yang bahaya, bukan vaksinnya yang bahaya.
nggak divaksin malah bahaya ya. Ya, jadi Hmm. sebenarnya kita divaksin itu bukan hanya melindungi kita juga, tapi melindungi keluarga kita. Betul itu dokter. Hmm. Itu ada batas umur nggak dok yang boleh divaksin atau nggak boleh divaksin? Ya, jadi sampai sekarang ini ada apa namanya, dikatakan bahwa yang divaksin itu di atas umur 12 tahun. 12 tahun. Ya. Kemudian untuk yang di atas umur 12 tahun itu masih dipilih yang inactivated virus tadi. Iya pakai Dengan ini. jangka waktu 1 bulan. 1 bulan. Nah, Kalau yang lansia itu yang lansia sudah boleh, dari awal sudah boleh. Cuma tadi yang tadi untuk kategori frailty atau rapuh tadi harus di screening dulu. Nah, dan tidak ada komorbid yang berat. Boleh. Jadi yang benar-benar sangat berbahaya untuk terpapar, Iya. misalnya dari nakes, dari lansia, dari petugas publik. Betul. Nah, itu yang paling penting untuk divaksin dulu. Karena memang itu yang Nakes garda garda terdepan Iya. terdepan kayaknya dok. anak-anak pasien COVID kayak gitu kan. Nggak juga pasien COVID sih sama keluarga-keluarga pasien mungkin Nah. itu ada yang OTG dokter ya. Ya. Dan ingat, habis divaksin tetap harus pakai masker, tetap Masker. masker. Saya aja nih 2 lapis. Oke masker. Itu jelas ya saya ngomongnya. Iya. Nakesnya tetap jalan Pak, ya. Iya, tetap. Karena tadi cuma 65% tadi. Iya. Masih ada. Sisanya masih ada sisa, masih ada sisa. Kalau Moderna dan Pfizer itu sekitar di atas 90%. Itu lebih ini berarti ya. Ya dikatakan seperti itu, cuma kan bisa aja. Mungkin kita kena yang 10%-nya. Iya. Oh, betul. Bisa. Iya. Tapi mudah-mudahan sehat dokternya jangan Amin. jangan sampai. Ya sudah. Ada lagi yang Mungkin bertanya? itu saja mungkin dokter pembahasan kita tentang vaksin hari ini. Ya. Minum dulu dok. Oh nanti buka masker. Oh iya. Nanti habis ini boleh minum dokter ya. Iya. Terima kasih Terima kasih banyak dokter ya. Waktunya, ada ilmunya hari ini. Jadi kami paling saya dapat ilmu dan tips. Iya, bisa dapat informasi dari dokter. Oke. Yang di rumah juga biar nggak takut vaksin nih dokter ya. Iya, jangan Harus takut. semangat, harus semangat. Ya, kita aja udah vaksin kan kak? Ya, Iya. dokter juga kan? Iya dong. Sudah. Kita sehat dong. Sehat. Abis divaksin kita sehat. Buktinya agak gemukan. Karena sering makan. Sering makan. Terima kasih dokter ya. Waktunya hari ini ya, dok, ya. Terima kasih dokter. Jangan lupa tonton, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.